Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab larangan berani menyakiti kedua orang tua dan memutuskan tali silaturahim bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan Allah Ta'ala akan membutakan mata hatinya, mentulikan telinganya, melaknat orang tersebut, dan dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Siapa kelompok-kelompok itu? Pertama, orang yang membuat kerusakan di atas bumi dengan cara zalim kepada orang lain. Sering mengganggu orang lain, membuat tidak nyaman kepada orang lain. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, orang yang suka membuat fitnah, suka tebar fitnah. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang yang suka tebar fitnah. Di media sosial banyak sekali orang yang tebar fitnah. Video dipotong, akhirnya pahamnya jadi beda. Atau video yang ditambah-tambahi. Atau bibirnya di video itu diedit. Mengatakan A, padahal yang sebenarnya sebelum diedit mengatakan B. Orang yang pegang Al-Quran diedit. Pegang kitab lainnya Al-Quran. Orang yang lagi berpidato baik-baik karena tidak suka diedit. Isinya tidak sama dengan aslinya. Ini banyak sekarang di-share ya, disebarkan. Ini termasuk orang-orang nanti di akhirat mendapatkan neraka jahanam. Selalu mendapatkan laknat dari Allah. Hatinya itu buta, mata hatinya buta. Kalau dikasih tahu mesti menjawab ya. Jangan suka menebarkan video, menebarkan fitnah, nanti jawab. Oh, ini kan urusan saya. Ini kan apa kata saya. Jadi maha benar komentator, bukan maha benar Al-Quran, tapi maha benar komentator, orang yang tukang komentar. Bahaya begini. Laknat dari Allah, dibutakan hatinya oleh Allah, dan di akhirat masuk neraka jahanam. Na'udzubillah. Banyak sekali begini ini, fitnah-fitnah melalui tulisan, melalui video, karena tidak suka kepada seorang tokoh, fitnah sana, fitnah sini. Kadang-kadang yang mau fitnah itu nuwun sewu. Ahli ibadah juga. Ahli ibadah rajin pengajian, bahkan dahinya juga hitam, mungkin sering banyak sujud apa gimana. Tebar video fitnah. Tidak jelas benar tidaknya di-share, disebarkan. Ketika diingatkan sekedar hiburan katanya. Hiburan apa ini? Hiburan menarik banyak dosa. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini ayat ini sebelumnya sudah dijelaskan tentang patuh kepada orang tua. Sekarang masuk di bab larangan berani kepada orang tua. Jadi perintahnya Allah Ta'ala itu agar supaya hambanya menyembah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua.
imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau orang tua kita sudah masuk di usia senja atau sudah sepuh, jangan sekali-kali mengatakan hus atau akecat ya, akecat tidak boleh. Apalagi membentak. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tidak boleh bentak orang tua, apalagi sudah sepuh. Katakanlah dengan kata-kata yang indah, yang mulia. Wahfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Ya Allah, kemudian merendahkan diri, merendahkan hati kepada kedua orang tua karena kasih sayang, sekaligus juga biasakan berdoa kepada orang tua setiap hari. Kemarin kan sudah dijelaskan berterima kasih kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu. Berterima kasih kepada kedua orang tua setelah sholat 5 waktu, berdoa untuk kedua orang tua. Kalau kita melakukan seperti ini, insya Allah anak-anak kita ini akan diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan seperti ini juga kepada kita nanti sebagai orang tua. Jadi lakukan yang terbaik untuk orang tua, maka anak-anak kita ini akan diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan yang sama seperti kita kepada orang tua kita. Jadi tidak usah terlalu merasa berat ya mendoakan orang tua setiap habis sholat. Sekarang hadis yang pertama, perhatikan baik-baik ini. Wa'an Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Perhatikan baik-baik. Aku akan tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Jadi ada dosa besar, ada yang paling besar. Apa itu? Ada 3. Qulna bala ya Rasulullah, silakan ya Allah tunjukkan, sebutkan, terangkan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kata Nabi ada 3. Qala, yang pertama al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Allah dianggap punya anak, punya ibu, punya keluarga, atau tidak begitu. Menganggap sesuatu itu mempunyai kekuatan, bukan kekuatannya Allah tapi kekuatannya sesuatu itu. Contoh ya mungkin jimat, mungkin keris dan lain sebagainya. Menganggap itu yang mempunyai kekuatan. Ini termasuk syirik. Tuh, bagaimana kalau pakai? Ya tidak apa-apa, silakan pakai. Tapi jangan meyakini bahwa benda-benda itu mempunyai kekuatan. Yang mempunyai kekuatan itu hanya Allah, dan itu hanya sekedar pelantara. Banyak orang mengatakan sesajen syirik, umpamanya ini. Kemudian menggunakan jimat syirik, bawa keris syirik, bawa jimat syirik. Itu syirik-syirik model modern, model kuno ya, model kuno. Yang meyakini itu mempunyai kekuatan, syirik model kuno. Ada yang syirik model modern. Apa? Kalau umpama tidak bawa ATM rasanya tidak hidup. Umpama ini ATM bank, tidak bawa HP sepertinya tidak semangat, tidak hidup umpamanya. Jadi seolah-olah ATM atau HP dianggapnya mempunyai kekuatan, tak akan hidup tanpa membawa ATM. Ini juga syirik ya. Syirik juga. Kan kadang orang yang ngancam memberikan pendapat bawa jimat syirik, bawa keris syirik. Nah, ada yang kelompok begitu mengatakan. Tapi dirinya bawa ATM. Seolah-olah kalau gak bawa ATM
tidak hidup. Nah, syirik juga ya. Syirik juga. Jadi gimana? Ya bawa aja. Ini bukan meyakini bahwa ATM ini membuat kita hidup. Cuman butuh perantara ATM kemana-mana lebih enak karena ATM-nya ada uangnya untuk kebutuhan. Ya ATM kalau ada uangnya, kalau tidak ada uangnya buat apa ya? Jadi begini ini sama ya, tergantung keyakinan. Jangan hanya menuduh orang lain yang bawa jimat syirik, bawa keris syirik, ternyata dirinya sering bawa ATM, merasa tidak hidup, tidak tenang jiwanya kalau tidak bawa ATM. Sama saja itu. Jadi bagaimana? Bawa saja ATM-nya, bawa HP-nya, bawa umpama mau bawa jimat, bawa tidak apa-apa. Cuman jangan meyakini benda-benda itu yang memberikan kehidupan bagi kita. Ya cuma bawa aja sebagai perantara, tidak meyakini. Tuh. Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Jadi pertama al-isyrak billah, syirik menyekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, berani menyakiti kedua orang tua. Ini juga dosa paling besar yang nomor 2. Jangan main-main ya melawan orang tua, apalagi membentak, menyakiti terus menerus. Itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kalau kita disuruh, kalau memang mampu bisa, tidak usah banyak alasan. Kalau memang tidak bisa, ucapkanlah alasan-alasan yang halus. Wa kana muttaqian fajalasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, yaitu syirik, kedua berani menyakiti kedua orang tua, Nabi Muhammad kemudian bersandar dan duduk. Jadi ini isyarat ya, isyarat. Nabi Muhammad bersandar kemudian duduk. Faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ingat, kata Rasulullah yang ketiga, dosa yang paling besar adalah berbohong. Ya, saya sering mengatakan bahwa berbohong itu termasuk dosa besar. Di sini di hadis Nabi ini termasuk dosa paling besar. Berbohong ya, dusta. Tapi tak semuanya dusta itu dosa besar. Ada ilmunya yang lain dijelaskan, kalau memang berbohong itu banyak manfaatnya, lebih besar manfaatnya, maka boleh berbohong. Contoh, ada orang mau dibunuh, apalagi orang alim, orang tokoh yang diutamakan di masyarakat, dicari oleh orang mau membunuhnya. Seperti zaman sekarang, ada orang itu dibunuh, disembelih ketika ngimami, ada. Saat sholat subuh moro-moro disembelih dari belakang sama jamaahnya ya. Nah, kalau ada tokoh atau orang alim, orang yang bermanfaat ini mau dibunuh, kemudian ada orang tanya, Pak Ustadz ada, Kiai ada, tahu kalau sudah mau dibunuh, maka sebaiknya berbohong. Maka berbohong yang di sini tidak termasuk dosa besar, karena ingin menyelamatkan orang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Atau dalam ketika perang dicari pimpinannya, mana pimpinannya kamu? Sama orang kafir. Kita jawab wajib berbohong. Tidak tahu saya, gitu. Padahal tahu. Demi apa? Demi kebaikan yang lebih utama, agar supaya pimpinan perang orang Islam tidak terbunuh. Jadi boleh, bukan boleh lagi, wajib berbohong ini. Karena ada manfaat yang jauh lebih besar. Ini maksudnya berbohong yang bagaimana, yang masuk dosa-dosa besar ini. Berbohong yang tidak ada manfaatnya kecuali manfaat pribadi. Habis mencuri,
Ditanya, kamu mencuri? Tidak, bohong. Ini yang masuk dosa yang paling besar. Atau itu banyaklah ya bohong-bohong yang lain. Yang manfaatnya kebaikannya itu tidak ada. Paling ya cukup untuk dirinya sendiri. Berbohong, umpamanya kamu nonton bioskop tadi malam. Padahal nonton, bilangnya tidak. Nah ini bohong ya. Bohong yang termasuk dosa besar. Wa syahadatu zur, juga bersaksi bohong karena dibayar, bersaksi dengan saksian yang bohong. Sama ini termasuk dosa-dosa yang besar. Kelompok dosa paling besar daripada yang besar. Jadi paling besarnya dosa-dosa besar ya ini syirik kepada Allah Ta'ala, menyakiti kedua orang tua, berbohong, dan juga bersaksi sebagai saksi yang bohong, carpak ya. Wa ma famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata, muttafaqun alaih. Saking pentingnya Nabi Muhammad ini mengingatkan bahwa berbohong itu termasuk paling besarnya dosa besar. Nabi Muhammad itu mengulang-ulang berkali-kali sampai-sampai sahabat ini mengharapkan semoga Rasulullah tidak berkata lagi. Jadi terus-terusan. Kalau prakteknya itu begini. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Begitu. Berulang-ulang kanjeng Nabi ini. Sampai-sampai para sahabat ini menginginkan Nabi Muhammad berhenti, tidak bersabda ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ingat, berbohong dan bersaksi bohong termasuk dosa yang paling besar. Kamu ngentet ya? Enggak, padahal ngentet. Bohong dosa besar itu, padahal yang dientet cuman makanan sedikit. Mungkin telur satu, buah satu, atau berapalah. Tapi berbohong. Kamu ini ya kok udah ada tadi di sini. Siapa yang ngambil? Tidak tahu. Nah, padahal ngambil ya. Ini juga termasuk dosa paling besar. Tidak sumbut ngentit endok siji, dosane gede. Tidak lako ya. Cukup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.